Saat pertama kali melihat foto profilnya, meski tampaknya usia jauh lebih tua, namun entah mengapa Anjas merasa langsung cocok. Sehingga Anjas pun segera menghubungi Fatimah dan mereka pun melakukan negosiasi dan sepakat dengan tarif sebesar Rp300.000. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini terjadi di daerah Pemogan, Bali pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis. Dia tewas secara mengenaskan di dalam kamar kosnya sendiri. Dan kejadian ini dilakukan oleh teman kencannya ketika mereka tengah melakukan hubungan badan. Kejadian ini ternyata dipicu oleh konflik mengenai pembayaran layanan yang sebelumnya telah disepakati tapi tidak kunjung dibayarkan. Hingga akhirnya terjadilah kejadian yang mengerikan ini. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang PSMI kembali menjadi korban. Kali ini korbannya adalah Fatimah, seorang perempuan asal Jember, Jawa Timur. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang pria muda berusia 23 tahun yang bernama Anjas Purnama, atau yang akrab disapa oleh orang-orang sekitar dengan nama panggilan Anjas. Diketahui kehidupan Anjas bisa dikatakan tidak mudah. Dia mengalami kesulitan ekonomi yang kerap membelenggu hidupnya. Oleh karena itu, masa mudanya dia habiskan untuk bekerja keras, yang minimal bisa membuat dia makan dan bertahan hidup. Saat itu, Anjas bekerja sebagai seorang anak buah kapal atau ABK. Namun dia harus bekerja jauh dari tempat tinggalnya, yang membuat dia juga jadi jarang pulang karena harus bekerja di sebuah kapal yang ada di Pelabuhan Benoa yang berada di Denpasar, Bali. Entah sudah berapa lama Anjas ini bekerja sebagai seorang ABK. Namun yang jelas, dari pekerjaannya tersebut Anjas merasa bersyukur karena meski penghasilannya tidak terlalu banyak dan masih sulit untuk bisa memenuhi gaya hidupnya yang dia inginkan, tapi minimal dia bisa bertahan hidup. Dan dalam kesehariannya, dia menjadi seorang anak buah kapal. Anjas sehari-hari mengerjakan berbagai tugas operasional, termasuk teknis, logistik, dan juga pemeliharaan terhadap kapal tersebut. Pekerjaannya itu tentu bukan pekerjaan yang mudah. Selain pekerjaan yang berat dan beresiko, pekerjaan tersebut tentunya juga membuat Anjas jadi jauh dari keluarga. Sehingga Anjas tidak bisa memungkiri jika dia sangat kesepian. Dan juga tidak diketahui apakah Anjas ini sudah punya kekasih atau belum. Mungkin jika dia sudah punya kekasih, dia jadi jauh juga dengan kekasihnya. Namun jika belum, rasanya dia tidak memiliki banyak waktu untuk bisa mencari seorang kekasih. Yang jelas saja, di dalam segi apapun, dia merasa kesepian. Di dalam situasi itu, agar dia tidak merasa sepi, Anjas melampiaskannya dengan memesan teman kencan untuk sekedar bersenang-senang dan menyalurkan hasratnya. Untuk mendapatkan teman kencan, Anjas mencarinya melalui aplikasi hijau. Saat itu, tepat pada akhir April 2024, Anjas pun berkenalan dengan seorang wanita dari aplikasi hijau tersebut. Wanita itu bernama Fatimah, yang ternyata usianya sudah menginjak usia 46 tahun alias sudah paruh baya. Fatimah sendiri merupakan seorang wanita asal Jember, Jawa Timur. Fatimah ini merupakan ibu yang sudah dikaruniai 3 orang keturunan yang tidak diungkapkan identitasnya. Namun mengenai statusnya, apakah masih dalam pernikahan atau sudah tidak memiliki suami, tidak dijelaskan di media manapun. Sama seperti Anjas, kehidupan Fatimah juga tidak mudah karena hidupnya terbelenggu oleh kesulitan ekonomi yang membuat Fatimah harus bekerja keras agar bisa menghidupi ketiga buah hatinya. Lalu sobat, sulitnya mencari pekerjaan saat ini, ditambah dengan kebutuhan pokok yang harganya kian meroket. Begitu juga biaya pendidikan yang tidak murah, membuat Fatimah
nekat melakukan segala cara. Yang penting dia bisa mendapatkan uang, termasuk dengan menjadi seorang wanita penghibur di Bali yang menawarkan jasanya melalui aplikasi hijau. Dan juga jangan salah sobat, meski usia Fatimah bisa dikatakan parubaya, dia masih terlihat awet muda dan kecantikannya juga kian membuatnya banyak dikagumi. Salah satu yang mengagumi dia sampai tertarik membayar jasanya adalah Anjas. Saat pertama kali melihat foto profilnya, meski tampaknya usia jauh lebih tua, namun entah mengapa Anjas merasa langsung cocok. Sehingga Anjas pun segera menghubungi Fatimah dan mereka pun melakukan negosiasi dan sepakat dengan tarif sebesar Rp300.000. Mereka yang sudah sepakat akhirnya kemudian bertemu di sebuah indekos tempat Fatimah tinggal yang berada di Jalan Raya Pemogan, Gang Taman, Denpasar, Bali, kamar nomor 26. Mereka kemudian melakukan hubungan di sana. Meski usia mereka terpaut cukup jauh, Anjas merasa tidak masalah. Malah yang ada Anjas merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Fatimah. Bahkan rasanya di lain kesempatan Anjas ingin memesan jasa Fatimah lagi. Lalu sobat, beberapa hari setelahnya, Anjas yang puas dengan pelayanan tersebut ingin lagi memesan jasa Fatimah. Di saat itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024, Anjas yang baru saja turun dari kapal di Pelabuhan Benoa pergi menuju ke warung untuk ngopi bersama rekan-rekan kerjanya yang lain. Sambil minum kopi, Anjas pun mencarger baterai handphonenya. Di saat itu, rekan-rekan kerjanya juga sedang minum arak. Namun Anjas yang sedang tidak ingin minum kemudian memutuskan untuk pergi ke Patung Naga. Saat di Patung Naga itulah muncul keinginan Anjas ingin menyalurkan hasratnya lagi. Sehingga Anjas pun kemudian memutuskan untuk kembali mengunduh aplikasi hijau dan mencari wanita yang mau diajak untuk bernegosiasi. Saat dia membuka aplikasi hijau, Anjas pun kembali teringat, yaitu ada Fatimah yang mau dibayar sekitar Rp300.000. Yang membuat dia teringat dengan pelayanan Fatimah yang mungkin cukup berkesan baginya. Di sisi lain, Fatimah yang kembali dihubungi oleh Anjas di saat itu merasa senang karena pelanggan sebelumnya mau menggunakan jasanya lagi. Dan setelah melakukan negosiasi harga, mereka pun sepakat dengan tarif pelayanan sebesar Rp200.000. Saat sudah sepakat, Fatimah pun kemudian meminta Anjas untuk kembali datang ke kosnya di Jalan Raya Pemogan, Gang Taman, Denpasar, Bali. Karena Anjas sedikit lupa dengan lokasi kos Fatimah. Dan oleh karena itu, Fatimah pun mengirimkan share lokasi kos tersebut kepada Anjas. Anjas yang entah di saat itu tidak ada kendaraan atau menurutnya jaraknya cukup dekat, dia memutuskan untuk pergi ke kos Fatimah dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan dengan jalan kaki, Anjas pun sampai di kos Fatimah tepat di pukul 2 siang. Di mana kos tersebut ada 2 lantai dan kos Fatimah berada di lantai 2, tepatnya di kamar nomor 26. Setelah sampai, kedatangan Anjas di saat itu langsung disambut ramah oleh Fatimah. Setelah berbincang-bincang sebentar, sebagai basa-basi sambil keduanya bersiap, Anjas yang datang dengan penuh keringat karena habis berjalan kaki, kemudian meminta untuk mandi terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, Anjas memberikan uang sebesar Rp200.000. Dan tanpa berlama-lama, keduanya yang berniat ingin segera berhubungan. Namun, mendadak, Anjas yang ingin lebih menikmati momen tersebut meminta agar Fatimah melayaninya lebih santai dan tanpa menggunakan pelindung. Permintaan itu disanggupi oleh Fatimah. Namun Fatimah meminta tambahan yaitu sebesar Rp100.000 yang langsung disetujui oleh Anjas. Yang mana Anjas kemudian memberikan uang tambahan Rp100.000 kepada Fatimah yang totalnya berarti sebesar Rp300.000. Setelah itu, mereka langsung melakukan hubungan tersebut. Meski ini sudah kedua kalinya, Anjas sama sekali tidak merasa bosan dengan pelayanan yang diberikan oleh Fatimah. Singkat waktu, Fatimah pun selesai memberikan pelayanannya. Namun, Fatimah yang di saat itu rupanya dalam keadaan yang terhimpit masalah ekonomi, di mana dia tengah terlilit hutang. Kemudian dia menawarkan Anjas untuk memberikan pelayanannya kembali pada hari itu juga. Fatimah kembali menawarkan tarif sebesar Rp300.000 kepada Anjas. Namun di sisi lain, sebenarnya Anjas tertarik. Namun dia tidak bisa memungkiri saat itu uangnya hanya tersisa Rp100.000. Sejenak Anjas pun berpikir, hingga Anjas pun di saat itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan dia setuju dengan ajakan Fatimah dengan memberikan sisa uangnya sebesar Rp100.000 dan menjanjikan kepada Fatimah akan memberikan sisa uangnya nanti. Dia bilang uangnya akan ditransfer. Akhirnya Fatimah pun setuju dan mereka kembali melakukan hubungan tersebut. Namun sobat, di tengah-tengah melakukan hubungan itu, Fatimah merasa resah karena sebelumnya Anjas belum mentransfer uang yang dijanjikan, yang membuat Fatimah kemudian menanyakan kepada Anjas kapan kira-kira uang tersebut akan ditransfer. Dan rupanya bukan sekali dua kali saja Fatimah menagih.
melainkan terus-menerus sampai Anjas cukup terusik. Anjas yang mulanya tengah menikmati pelayanan Fatimah, namun lama-lama dia kesal. Dan lebih dari itu, Anjas benar-benar muak dan jengkel kepada Fatimah yang terus-menerus menagih, padahal pelayanannya belum selesai. Karena jengkel, Anjas pun kemudian mengungkapkan sisa saldo di rekeningnya hanya sebesar Rp500.000. Anjas bermaksud akan memberikan semua uangnya kepada Fatimah, namun Fatimah harus kembali lagi melayaninya, yang berarti untuk ketiga kalinya. Mendengar pernyataan dari Anjas, Fatimah pun setuju. Dia ingin uang itu hingga keduanya kembali melakukannya lagi. Di tengah-tengah melakukan hubungan untuk ketiga kalinya, rupanya Anjas sudah tidak sanggup melanjutkannya. Kemudian Anjas di saat itu berhenti dan tiba-tiba dia bersiap untuk pulang. Namun sobat, karena Anjas rupanya belum mentransfer uangnya, lantas Fatimah tidak mengizinkan Anjas pulang sampai dia benar-benar mentransfernya. Namun seperti tidak peduli, Anjas di saat itu tidak mengindahkan permintaan Fatimah, yang membuat Fatimah jengkel dan mengancam Anjas jika tidak segera mentransfernya, maka Fatimah akan berteriak. Anjas seketika di saat itu panik. Dia diancam oleh Fatimah. Kemudian dia tidak punya pilihan lain. Dia panik, emosi, sekaligus gelap mata. Di dalam kepanikan Anjas, dia tiba-tiba kesetanan. Dia langsung menjambak Fatimah dengan kuat. Kemudian memiting leher Fatimah yang seketika membuat nafas Fatimah jadi terenggal. Meski begitu, Fatimah yang masih memiliki sedikit tenaga mencoba melawan. Namun Fatimah yang terus melawan ternyata membuat Anjas menjadi kesal. Dan akhirnya Anjas menyeret tubuh Fatimah yang akhirnya membuat tubuh Fatimah jadi lemas dan sekarat. Di saat tubuh Fatimah lemas dan sudah tidak bergerak, lantas Anjas pun memeriksa keadaan Fatimah dengan cara memegang denyut nadinya, yang ternyata di saat itu Fatimah rupanya masih hidup. Karena tahu Fatimah saat itu masih hidup, kepalang tanggung, Anjas ingin memastikan bahwa Fatimah benar-benar tewas, sehingga Anjas kemudian mencekik dengan kuat leher Fatimah. Dan setelah itu, Anjas yang melihat adanya catokan milik Fatimah kemudian mengambil catukan rambut tersebut dan leher Fatimah menggunakan kabel catokan. Fatimah yang dalam keadaan tidak berdaya semakin tidak bisa bernafas. Perlahan-lahan dia pun meregang nyawa. Melihat Fatimah yang sudah tewas tidak bergerak, Anjas pun di saat itu ingin segera melarikan diri sebelum aksinya ketahuan. Namun Anjas di saat itu melihat adanya beberapa harta benda milik Fatimah. Dia jadi tergiur. Dia pun memutuskan untuk menggasaknya. Anjas mengambil beberapa barang, termasuk handphone, kalung emas, dan juga uang sebesar Rp300.000 yang sebelumnya sudah dia bayarkan kepada Fatimah. Setelah berhasil menggasak harta benda milik Fatimah, Anjas pun buru-buru berpakaian. Setelah memastikan situasi sekitar aman, Anjas lalu keluar dari kamar kos dan segera memesan ojek online untuk kabur ke tempat kerjanya. Lalu sobat, diketahui juga, setelah melakukan aksi tersebut ternyata Anjas tidak merasa bersalah. Dia malah asik mentraktir teman-temannya untuk makan bakso. Di sisi lain, pada keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, suasana tenang di kawasan tersebut tiba-tiba berubah menjadi kepanikan setelah seorang kurir paket yang hendak mengantarkan paket mendapati pemandangan mengerikan. Saat dia tiba di lokasi, sang kurir dikejutkan dengan temuan jasad seorang perempuan yang tewas secara mengenaskan dengan kondisi leher terjerat kabel catokan rambut. Penemuan itu membuat si kurir langsung panik, berteriak, dan dia memanggil warga sekitar. Kehebohan pun terjadi dengan banyaknya warga yang berkumpul di lokasi dan berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Temuan jasad tersebut segera dilaporkan kepada pihak polisi oleh warga setempat. Tidak butuh waktu lama, polisi yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan penyelidikan awal. Petugas kepolisian segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit guna dilakukan proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya jasad tersebut. Selain itu, polisi juga segera menginformasikan kabar duka itu kepada keluarga Fatimah yang di saat itu menuai respon kesedihan bagi pihak keluarga, terutama bagi ketiga buah hatinya. Mereka semua menangis tidak percaya bahwa ibu mereka sudah meninggal dunia. Lalu sementara itu, saat melakukan pemeriksaan di lokasi, polisi ternyata berhasil menemukan sejumlah barang bukti penting, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan identitas dari pelaku. Dari rekaman tersebut, polisi mengidentifikasi bahwa pelaku berada di pelabuhan Benoa. Pelaku yang dimaksud itu adalah Anjas, seorang anak buah kapal yang bekerja di pelabuhan tersebut. Dan tanpa membuang waktu, polisi langsung bergerak menuju ke pelabuhan Benoa untuk menangkap Anjas. Pada pukul 21.00, Anjas berhasil dibekuk. Dia ditemukan di kawasan pelabuhan.
Namun ketika hendak diamankan, Anjas sempat mencoba untuk melarikan diri. Dan bahkan dia melakukan perlawanan terhadap petugas. Di situasi tersebut, memaksa polisi untuk mengambil tindakan tegas dan terukur guna melumpuhkannya. Setelah berhasil ditangkap, polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk catokan rambut yang digunakan untuk melilit leher korban, serta barang-barang milik korban yang hendak dijual oleh Anjas, dan sejumlah uang sebesar Rp120.000, serta perhiasan turut disita sebagai barang bukti. Anjas yang ditangkap kemudian dibawa untuk diinterogasi, dan dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Anjas yang terus didesak tidak dapat lagi mengelak dan akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku tega menghabisi nyawa Fatimah, teman kencannya, karena merasa kesal saat korban mendesaknya untuk mentransfer uang bayaran. Anjas di saat itu mengaku memakai jasa Fatimah untuk melampiaskan hasratnya. Atas perbuatan keji Anjas, dia pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Lalu sobat, sebelumnya jasad Fatimah yang sudah selesai diperiksa dibawa pulang oleh keluarga ke Jember, Jawa Timur untuk dimakamkan. Setelah dimakamkan, kabar mengenai tewasnya Fatimah sangat menggegerkan masyarakat dan tidak percaya jika Fatimah yang selama ini pergi merantau untuk bekerja pulang dengan tidak bernyawa. Di dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang digelar pada Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara bagi Anjas, yang menurut keluarga bukanlah hukuman yang setimpal atas tewasnya Fatimah yang dihabisi oleh Anjas dengan sangat brutal. Itu dia sobat, kisah dari Fatimah yang harus berakhir di tangan pelanggannya sendiri yang bernama Anjas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?